Yaps, di sini teman-teman kandang ayamnya semua dibuat dengan mudah ya. Semuanya tidak susah untuk mendapatkannya, baik itu dari air, baik itu dari pakan. Juga kita sudah pesankan juga teman-teman kepada tetangga-tetangga kita sebelah, kalau ada nasi-nasi sisa itu jangan dibuang. Dan mereka itu keseringan pagi atau sore memberikan kepada saya teman-teman nasi-nasi sisa. Walaupun sedikit-sedikit seperti ini teman-teman. Ini kondisinya diberikan ya oleh tetangga-tetangga saya teman-teman. Nah, ini tinggal ditambahkan begini saja. Jadi kondisinya kalau kita mempunyai ayam kampung teman-teman, memang harus aktif ya. Kalau memang mau uang keluarnya itu sedikit, artinya tidak membeli pakan itu secara terus-menerus, itu bisa kita konfirmasikan ke tetangga. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini nasi-nasi sisa langsung dilahap ya. Ini teman-teman, kalau kalian perhatikan kondisi ayam yang saya videokan sekarang ini sekitar 8 hari yang lalu ini masih kecil sekali ya. Nih, masih seperti ini kondisinya. Itu yang kemarin saya potong bulunya. Karena kemarin ada yang di kolom komentar, apakah ini yang kemarin dipotong bulunya yang sayapnya itu. Nah, ini kan bisa lihat teman-teman. Nah, ini terlihat memang sudah dipotong sayapnya. Sekitar 8 hari yang lalu teman-teman. Nah, jadi sekarang kondisinya sudah sebesar ini. Ini kenapa cepat sekali besarnya ya? Apakah ini ayam kampung asli ataupun AK? Bukan teman-teman. Ini tipe dari KUB. KUB, tetapi memang bukan super ya, bukan super. Kita aja yang buat perlakuannya itu secara berlebih, artinya protein dan nutrisi karbohidratnya itu kita cukupin teman-teman. Nah, anak ayam kalau misalnya kita belajar dari ilmiahnya itu sekitar 20% sampai 25% untuk proteinnya harus terkandung di dalam pakannya. Itu biasanya terdapat di pur ini teman-teman. Pur pabrikan ya. Saya menggunakan pur pabrikan itu 511. Nah, 511. Itu mereknya merek Vivo. Nah, apakah ini sudah bisa lepas dari pur ini? Sebenarnya sudah bisa. Makanya saya mencoba tidak secara drastis ya. Artinya jangan langsung dari pur ini langsung ke pakan alternatif yang batang pisang seperti itu teman-teman. Saya kan menggunakan batang pisang, tetapi metodenya perlahan. Perlahan dibuat seperti ini. Nasi dulu, ada nasi-nasi sisa. Nah, jadi bisa kita terapkan kepada ayamnya ini secara perlahan teman-teman. Tidak langsung barbar, langsung merubah pakan alternatifnya. Nah, dari pabrikan langsung menjadi pakan alternatif. Nah, itu pun harus kita pahami teman-teman. Karena kondisinya kalau misalnya kita langsung berubah secara drastis, nanti organ yang dalam tubuh mereka ini akan terkejut. Makanya secara perlahan, tetap purnya masih ada. Tempo nanti 3 hari ataupun 4 hari setelah metode seperti ini barulah total menggunakan pakan alternatif. Ya 50% dari batang pisang. Itu kalian sudah akan dapatkan pelajaran ya. Di video-video sebelumnya saya mengolah batang pisang itu dengan mudah sekali menggunakan mesin. Saya sudah sertakan juga mesin cacahnya itu di deskripsi. Sampai sekarang itu tidak pernah rusak teman-teman. Sudah hampir setahun saya pakai itu. Nah, jadi metode pembelajaran yang saya berikan kepada kalian bukan hoax, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, kondisi ayam ini juga saya akan informasikan kepada kalian melalui video ini ya. Kondisi ayam ini juga teman-teman kita harus perhatikan bagaimana alas kandangnya ya. Alas kandang di dalam kandang itu harus memiliki batu-batu kecil. Harus memiliki batu-batu kecil. Karena apa? Karena identiknya kalau di tembolok ayam ini itu harus disertakan juga ataupun mengendap juga kerikil-kerikil kecil ataupun pasir teman-teman. Karena kalau nanti kalian perhatikan pada saat potong ayam kampung, itu di bagian temboloknya itu pasti ada nanti batu kecil ataupun pasir-pasir di situ. Biasanya tembolok itu kalau kita belah, bagian terdalamnya itu dilapisi warna kuning. Nah, tembolok ini sifatnya seperti tulang lunak ya, tetapi itu bentuknya daging, tetapi keras teman-teman. Disitulah pencernaan terjadi. Setelah mereka makan seperti ini, kan nyimpannya di tembolok. Nah, makanya nampak di daerah temboloknya itu agak gemuk ya, agak gembung. Dari tembolok itulah nanti akan dikirim ke empela. Dari empela itulah makanya terjadi pencacahan. Nah, saya sebut tadi empela ya teman-teman ya. Bagaimana di dalam empela itu, lapisan di dalam itu berwarna kuning. Kalian bisa nanti perhatikan pada saat nanti kalian potong ayam. Di situ pasti terdapat batu-batu kecil ataupun pasir-pasir. Karena ayam ini tidak memiliki gigi teman-teman. Makanya kalian jangan heran pada saat ayam nanti makan batu, itu memang berfungsi bagi mereka. Itu insting mereka. Karena batu itu sudah habis di dalam empela itu. Apakah itu terbuang secara otomatis melalui kotoran?
Dan bagaimana setelah mereka mengunyah, batu itu akan terbuang juga? Tidak teman-teman. Kalau batu itu sifat nanti lengket, ataupun mereka sengaja simpan di empela itu, di tempat penggilingan pakan yang mereka makan ini. Setelah nanti dari tembolok terus dikirim ke empela, terjadilah penggesekan di dalam empela itu. Batu jumpa batu itu ataupun pasir itu akan nanti lama kelamaan secara berevolusi ya, artinya dia akan secara alami karena sifatnya menggiling batu itu. Jadi batu itu tergesek dengan batu yang lainnya, itu akan menjadi tepung teman-teman. Lama kelamaan akan menjadi tepung, dan di situ secara tidak sadar terbuang melalui kotoran. Nah, makanya mereka nanti pada saat merasakan di empela itu tidak ada lagi batu ataupun kerikil-kerikil kecil, mereka akan mulai patok-patok lagi. Ayam itu biasanya mulai patok-patok lagi dan mencari ataupun memasukkan batu kecil itu ke dalam temboloknya. Nanti dari tembolok langsung mengirimnya kepada empela. Nah, jadi hal-hal sedemikian rupa teman-teman harus perhatikan juga bagaimana kebiasaan, tetapi itu sangat penting yang harus terjadi kepada ayam kampung teman-teman. Nah, ini saya perhadapkan kepada kalian ayam KUB ya, ayam KUB. Sebenarnya ini real silangan ya teman-teman. Cuman karena memang nutrisi yang saya berikan kepada ayam ini melalui pakannya itu cukup tinggi ya, karbohidrat dan protein itu cukup tinggi. Jadi terlihat memang cepat ya, pertumbuhannya itu cepat ini teman-teman. Ini sudah hampir setengah kilogram ini. Usianya baru 1 bulan 2 minggu ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri nih. Jadi kakinya itu pun gempol-gempol teman-teman. Kakinya gempol-gempol. Nah, bulunya ini padat semua. Ini bisa kalian perhatikan teman-teman. Jadi pembelajaran kepada kalian. Ini sengaja saya tanam juga sudah teman-teman. Ini sengaja sudah saya tanam daun singkong ya. Daun singkong dimana nanti proses nanti kalau ayam sudah memasuki pakan alternatif, ini akan saya campur. Setiap saya menggiling di mesin pencacah itu, ini akan saya campurkan ke pakan alternatifnya teman-teman. Ini untuk menambah seratnya, untuk menambah vitamin C-nya juga. Nah, begitu juga di bawah itu sana, itu kelihatan ada agak kosong ya ruangnya itu. Makanya kalau diperhatikan itu sudah saya tanam juga daun ubi jalar teman-teman. Nah itu ubi jalar itu, yang ini. Nah, itu ubi jalar. Jadi memang saya sudah persiapkan ya. Nah itu untuk batang pisangnya juga sudah mulai tumbuh lagi bibit-bibitnya. Ini ada daun kates juga untuk jamunya nanti. Makanya semua lengkap di belakang rumah itu sudah saya standby kan ya. Artinya apa yang mendukung untuk ayam ini pada saat mengkonsumsi pakan alternatif, saya sudah tanam dulu di bawah ini semuanya teman-teman. Nah di bawah itu juga ada air, ada aliran parit kecil ya, itu dari sawah. Itu saya sudah sertakan juga ada azolla di situ teman-teman. Nah siapa di sini yang tahu tanaman azolla ya? Tanaman azolla itu sangat tinggi. Ada protein di situ, padahal tumbuhan, tetapi ada kandungan proteinnya teman-teman. Nah itulah lebihnya lagi kalau azolla. Kalau kalian bisa membudidayakan azolla, itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah nanti saya akan kombinasikan dari batang pisang ini, terus saya campur nanti dengan azolla, saya campur dengan daun ubi jalar tadi. Kalau nanti ada umbinya saya campur juga, terus saya campur dengan daun singkong. Nah terus nanti yang menjadi kunci utamanya pada saat pencampuran pakan alternatif itu, saya menggunakan dedak ikan teman-teman. Karena di dedak ikan itu proteinnya sangat tinggi sekali ya. Jadi saya mengharapkan protein yang saya berikan pakan alternatif pada ayam ini dari dedak ikan itu. Nah jadi tidak kosong-kosong teman-teman. Kalau kalian lihat nanti di tempat kalian sudah memberikan pakan alternatif, temboloknya ini gemuk-gemuk ya. Artinya makannya itu padat, makannya itu brutal, tetapi ayamnya nanti kurus. Nah itu disebabkan kalau misalnya mereka pun makan dengan lahap, mereka makan dengan beringas ya, temboloknya penuh-penuh, itu percuma teman-teman. Karena nutrisi yang mereka makan itu tidak ada di pakannya itu, ataupun sangat kecil sekali ya. Itulah yang menyebabkan nanti ayamnya itu kurus ataupun ngulet.
Nah, jadi pembelajaran kepada teman-teman, bukan maksud menggurui, tetapi kita berbagi ilmu ya, ataupun berbagi pengalaman yang sudah terjadi di dunia peternakan ayam kampung ini, khususnya di Jerih Pelawi, teman-teman. Oke, kalian tinggalkan saja kolom komentar bagaimana pandangan kalian ataupun kendala-kendala yang sudah terjadi di tempat kalian, teman-teman. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, jangan lupa untuk like videonya. Semangat terus untuk teman-teman ya yang beternak di dunia ayam kampung. Jangan lupa subscribe. Salam kasih dari Jerih Pelawi.